Sebentar lagi, Gondrong. Jinak. Saya mohon maaf Bang Apoy. Gue maafin, Mak. Gue maafin. Saya boleh nanya lagi nggak? Nanya apa? Mohon maaf nih ya Bang Apoy. Gue maafin, Mak. Ya Allah, lu minta maaf mulu. Gimana kalau seandainya ini nggak kayak yang bule pikirin Bang? Maksud lu? Maaf ya Bang Apoy. Gue maafin, Mak. Gue maafin. Ya Allah, lahir batin. Nggak jadi dah saya nanyanya. Kenapa jadi begini, bocah? Mak, udah selain aja sama Allah. Insya Allah apapun yang Allah putuskan itu yang terbaik buat kita. Kadang kita nyari ke sono sini jawabannya, kagak ketemu-ketemu. Tapi di saat kita pasrah, disitulah jawaban sebenarnya, Mak. Lalu gimana sih? Pikiran lu tuh nggak seyakin penampilan lu. Baju ijo, cincin ijo. Jangan-jangan lu darah ijo, Mak. Bang Apoy juga pakai hijau. Lah gua pakai jaket. Iya Bang Apoy. Sekali lagi kalau saya ngerepotin, saya mohon maaf ya Bang Apoy. Sekali lagi gua maafin. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Lagi baca buku apa? Oh, buku berbakti sama orang tua. Iya. Itu memang harus. Karena Allah sendiri yang memerintahkannya kepada kita untuk berbakti sama orang tua. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Ini Dek Fatin, Ana sedang berbagi ilmu yang Ana punyai sama Bang Rohmat. Jadi biar Bang Rohmat juga mengetahui ilmu yang Ana punya. Mari. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Salam. Ayo cerita. Aduh Bang Rohmat, kalau ceritanya besok-besok aja. Sekarang. Udah berapa kali Nyai bilang? Ngapain ngurusin alam? Bodoh! Maaf Bang. Masih ada yang lebih penting daripada ngurusin alam. Ngerti nggak? Telepon lagi Untung. Pastiin kalau you berdua dijamin nggak bakal diusir dari Makmur. Terus cari tahu pergerakan mereka. Jangan sampai mereka ketemu sama orang suruhan Ngai yang mereka sebut provokator itu. Siapa? Kita akan menyerang dari berbagai sisi. Sisi ini, sisi ini, sisi ini, dan sisi ini. Seperti apa yang kau punya mau. Kita ikutin apa yang kau sudah buat di Dena ini. Kapan lo mau serang Makmur? Sebentar lagi, Gondrong. Memet. Ismet Bang Apoy. Bodoh.
amat. Kali ini gue mau ngasih tahu lu. Jangan pernah ngomong orang tua kita zolim. Emak kita zolim, bapak kita zolim, terlebih emak. Kagak boleh tuh. Pikiran kita terhadap orang tua kudu yang baik-baik. Ngape? Fala taqul lahuma uf. Jangan ngomong kepada kedua orang tua, kepada mereka, kepada ibu bapak. Gimana sih mak? Gimana sih mak? Mak ini gak bener. Atau ngomong ke orang, mak gue zolim. Jangan sekali-kali. Kenapa? Orang tua perempuan, gue ulangin lagi, jimat terlebih buat anak laki-laki. Ingat tuh. Astagfirullahaladzim. Iya Bang Apoy. Iya, gue paham. Kadang ini kita sebagai anak suka nggak satu pemikiran sama orang tua, nggak sepemahaman sama orang tua, sama emak kita. Iya, gue ngerti. Cuman bukan gara-gara kita nggak sepaham, bukan gara-gara kita nggak sepemikiran, lantas kita main protes begitu aja sama orang tua. Mak nih gimana sih? Kan saya maunya begini, lah ngapa mak begitu? Orang tua itu bukan lawan debat kita. Emak itu bukan politikus yang harus kita kritisin, bukan. Bedain tuh. Itu jangan, karena nggak ada satupun orang tua yang pengen anaknya belangsak tuh, kagak ada. Semuanya mengharapkan yang terbaik, Memet. Ismet. Oh amat. Dengerin tuh. Iya Bang Apoy. Nanti Ismet coba. Bang Apoy, kira-kira Ismet udah jadi laki-laki soleh belum? Ya iya, laki-laki soleh. Ya kali laki-laki solehah, Met. Bang Apoy bercanda aja. Laki-laki soleh, perempuan solehah. Kalau perempuan soleh, laki-laki soleh kebalik. Ya. Iya Bang Apoy. Yang jadi tolak ukuran soleh atau tidak, Allah. Sama atu lagi, hati kita. Makanya gue bilang, tidak ada hati yang berdusta, yang ada kita mendustakan hati sendiri. Padahal kita tahu itu kagak bener, kenapa dijalanin? Padahal kita tahu itu bener, kenapa kita bilang salah? Satu hati, satu lagi iblis. Tuh, lu banyak-banyak renungin. Ya Bang Apoy, terima kasih. Bang Apoy, terus Ismet harus ngapain lagi Bang Apoy buat nambah soleh, nambah pahala? Kemarin Ismet udah sempet sedekah pakai hasil keringet Ismet sendiri Bang Apoy. Itu termasuk menambah kesolehan Ismet bukan? Insya Allah. Termasuk sedekah senyum ya Bang Apoy? Iya. Asal jangan kebanyakan. Ntar kayak Orang gila. tahu itu. Memet. Ismet Bang Apoy. Banget. Assalamualaikum Bang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Fatinnya kemana Bang? Tadi lagi ke toilet, Mang Irwan. Mang Dharma kenapa mukanya kok lecek begitu? Saya nggak apa-apa. Mang Dharma lagi galau banget ya. Mikirin Bu Lewi sama Mak Romlah, ya kan? Mang, kalau aneh jadi antum nih, aneh lebih baik memilih Bu Lewi. Walaupun Bu Lewi emosian, tapi di dalam hatinya dia baik banget orangnya dan penyayang. Aneh yakin 100% Mang Dharma. Sebentar ya Mang. Kenapa? Wang kenapa jadi mencomblangkan Mang Dharma dengan Bu Lewi? Wang mau jadi macomblang? Misi kita itu Fatin. Santai bro, santai kayak di pantai. Dengerin aneh. Kalau kita berhasil nyomblangin Mang Dharma sama Bu Lewi bakalan senang bukan kepala. Dan balasannya, Bule akan legowo dan ngebantuin untuk kejodohin Fatin dengan Wan Faruk. Ente tahu sendiri, Fatin itu orangnya hormat banget sama orang tua, termasuk Bu Lewi. Gimana idenya? Hai Wana, Wang pas kali kalau buka biro jodoh. Ente dukungnya. Ayo. Terus. Tumben nanti bener. Pakai kaki ya pakai dua tangan. Banyak orang yang mengira Wais Al-Qarni itu magrum, gila, karena melakukan hal yang luar biasa di luar nalar manusia.